sing arane genderwo. Nang kene pesta kang eco, sate gagak. Sing turu ndang tangiyo, sing tangi ndang mereka. Wujud teko. Tetap kita tawarin sate. Ayo siapa yang mau sate? Tetap kita bakar. Kita bakar sate. Kenapa harus hewan burung gagak? Karena kan banyak nih burung-burung yang lain. Kenapa harus gagak? Ada apa dengan gagak? Ya kalau konon ceritanya nih dari orang tua dulu kan memang si gagak ini kan. Halo warga bumi, selamat datang di Titik Koma bersama gue John Arya. Hari ini gue bakal ngebahas tentang pesugihan sate gagak. Jadi kali ini narasumber gue adalah seorang pelaku yang benar-benar melakukan ritual sate gagak di tengah hutan sendirian. Penasaran dong sama kisah seperti apa? Jadi langsung aja kita kenalan sama narasumber gue, dan di depan gue udah ada Ki Dewo Sejati. Halo Ki Dewo Sejati. Halo, Kita Pak. ketemu lagi nih Ki Dewo. Ketemu lagi. Wow. Setelah kemarin kita bahas rumah viral di Jakarta Selatan. dan sekarang ada satu lagi kejadian atau pengalaman nyata yang akan diceritakan oleh Ki Dewo, di mana Ki Dewo ini pernah melakukan ritual sate gagak secara langsung. Penasaran dong sama kisahnya? Bener Ki ya? Betul. Tahun berapa tuh kejadian ini Ki? Kejadian ngelakuin hal itu belum lama kok. Belum lama Ki? Belum lama. Di tahun ini kah? Tahun 2024 kemarin. 2024. Kalau boleh tahu Ki ya, sate gagak ini itu diberikan ke siapa atau dimakan gitu atau gimana tuh? Nah, kita kupas sedikit mengenai sate gagaknya ini. Kalau saya kan orangnya penasaran Mas John. Saya sering lihat konten-konten yang lain ataupun pengakuan-pengakuan orang. Bahkan ada beberapa orang pun menyampaikan ke saya, Mas, coba yuk kita ngeritual sate gagak. Kayak apa sih sate gagak? Penasaran saya. Coba nanti saya lakukan sendiri deh. Saya buktikan bener nggak kitanya jualan burung gagak dengan mantra-mantra tertentu kita kan dapat pundi-pundi duit. Tahan dulu Ki. Oke. Teman-teman penasaran mau dengar kisah lengkapnya? Jadi sebelum kita masuk untuk mendengarkan kisah dari Ki Dewo, gue mau ngajak kalian yang punya kisah menyeramkan atau kejadian horor apapun. Kalau kalian mau jadi narasumber dan duduk di sini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Titik Koma. Jangan lupa juga kalau nonton video ini jangan kalian skip, karena kalau kalian tonton dari awal sampai akhir, kalian udah bisa ikut berpartisipasi bersedekah kepada Yayasan Yatim Piatu yang ada di Petamburan, Jakarta Pusat. Oke, buat yang udah penasaran langsung aja kita dengar kisah lengkapnya hanya di Titik Koma. Shh, hati-hati teman. Ki, gimana Ki cerita lengkapnya Ki? Ceritanya itu ya 2004 kemarin, itu perkiraan sekitar bulan November kalau nggak salah tuh. Orang nggak jauh menjelang tahun baru kok. Itu kita berawal dari keisengan sebenarnya. Ada beberapa rekan nih, sama-sama spiritual juga. Ceritanya kita ngobrol-ngobrol, bercandaan tuh. Yuk kita lakuin yuk sate gagak yuk. Yang bener nih. Bakal dapat duit enggak? Yang ada nanti kita mati nih. Karena memang iya, setahu saya itu melakukan hal sate gagak ini memang risikonya luar biasa. Karena kita nggak main-main ya. Karena makhluk yang kita temui itu berbagai macam rupa, dari mulai genderuwo ataupun bangsa siluman itu bakal hadir. Itu sempat saya prepare dulu tuh, saya pikir-pikir berapa hari, gimana nih kalau jalanin nih, ini risikonya apa nih, dampaknya apa nih. Nah udahlah, Bismillah, modal nekat. Dan di situ juga saya akan membuktikan bener nggak sih, real nggak nih, sesuai
beberapa omongan orang, pernah melakukan begini. Dan bener nggak nih orang ini melakukan? Hanya kita jalanin tuh mas, kita berangkat tuh. Waktu itu dipimpin memang ya ada salah satu juru kunci di sana, Ki Sabdo Jagat Sejati dengan Mas Agung sebagai pemimpin di sana nih. Karena beliau kan yang punya lingkungan sana, yang punya wilayah. Itu kita lakukan di daerah Jawa Barat ataupun tepatnya di daerah Majalengka, itu di kampung Kawung Hilir, itu kampungnya namanya itu. Itu ada salah satu tempat dikatakan gua sih bukan, dikatakan ya keramat juga bukan. Ini hanya kiri kanan itu batu besar, itu tengahnya memang lebar. Dan di situ pun awal kita masuk ke situ memang sudah ada bekas-bekas orang melakukan sate gagak di situ sudah ada. Karena saya menemukan itu di situ ada beberapa tusuk dan beberapa sesajen nih. Sampai saya tanya ke salah satu yang megang lingkungan situ, Mas Agung, ini udah ada yang pernah ngelakuin nih, kayaknya udah ada Ki. Ya cobalah kita nanti malam lah prepare. Oke, sebelum acara itu dimulai pun saya kan nyari tahu dulu nih, apa nih syaratnya nih yang utama nih yang harus saya siapkan dari Jakarta ini apa. Saya kontak-kontak beberapa rekan yang pernah dia melakukan ataupun ya pernah cerita hal-hal seperti inilah. Saya coba komunikasi dengan mereka. Ya persiapannya banyak Ki. Ini kita burungnya aja kita nggak bisa beli, kita harus cari. Paling nggak harus gagak itu gagak liar. Yang bukan gagak itu di toko ataupun dijual-jual di pinggir jalan atau di umum lah. Gagak kan ada dua, ada gaok sama gagak. Ini yang dicari yang mana nih? Gaok atau gagaknya nih? Kan hampir sama. Gagaknya harus yang dicari. Oke, gagaknya. Akhirnya saya nemu lah. Orang dari Gunung Putri, Mas Janto namanya. Dia biasa nyari-nyari burung seperti itu. Saya kontak, Mas berapa Mas? Saya pesen burung gagak nih, tapi yang liar ya. Kira-kira berapa nih harganya? Mahal Mas harganya. Ya berapa? Nanti biar saya main ke tempat sampean, saya pesen. Waktu itu saya dihargain sekitar 3.700.000 tuh. Udah kita beli, malamnya kita berangkat John, persiapan. Itu persiapannya aja tuh luar biasa. Dan gak mau pakai barang-barang bekas. Dari mulai kipas, pembakaran sate, tusuk satenya, belum bumbunya, caparon aja minyak terus asli, bener-bener asli. Itu minimal 4 botol caparon asli. Kain warna putih, terus siap semuanya. Dari pisau pun harus baru semua. Kita berangkat ke sana ke lokasi. Berangkat sekitar jam 1 siang. Nyampe lokasi Majalengka sekitar jam 3:30 sore lah. Kita prepare, kita lihat dulu lokasinya seperti apa. Ya itu begitu kita lihat ke lokasi sana itu. Ternyata di sana sudah ada nih, sudah ada beberapa tersisa nih tusuk sate, satenya sate gagak dan ada juga kepala gagaknya di situ. Berarti sudah ada yang pernah ritual di sini nih. Saya tanya 2 orang ini yang sebagai ketua lingkungan situ, Mas Agung dengan Ki Sabdo, ini sudah pernah ada nih. Ada Ki beberapa minggu kemarin, hasil nggak? Hasil sih, cuma nggak terlalu gede. Ya oke lah, coba dah kita nanti malam kita buktikan di sini. 4 jam 9 malam, cek lokasi tuh langsung. Ini gimana caranya nih? Ya kita langsung ke lokasi, kita potong di sana. Syukur-syukur si burungnya sampai lokasi bunyi nih. Bunyi tuh, John. Sampai lokasi. Itu pun sebelum kita nyampe lokasi itu udah beberapa penampakan mah sudah ada. Sempat saya foto ada. Nanti saya kirim beberapa penampakannya yang saya tangkap di foto itu, termasuk genderuwo buluan semua itu. Itu nangkring di atas pohon. Itu ada. Saya simpen fotonya. Karena kan cerita hal-hal seperti ini kan riskan sebenarnya. Mungkin dari penonton bisa
bohong nih ataupun apa, ya itu kan privasi mereka. Yang jelas kan saya yang melakukan dan ada dokumentasinya. Kita nyampe ke lokasi, si burung gagak bunyi, John. Kuak, kuak, bunyi kenceng tuh, sampai mau dipotong pun bunyi. Dan yang herannya apa? 2 orang motong nggak bisa, nggak putus nih leher. Lehernya si gagak nggak putus. Kok nggak putus? Kuncinya nanya, nih yang mau melakukan siapa? Saya, Pak. Ya kamu yang motong, saya yang motong tuh. Pek. Baru saya yang motong, baru putus leher. Kita kulitin segala macem, ya kayak bikin kita sate biasa, kayak sate kambing, sate ayam, kita bikin semuanya. Itu 1 ekor waktu itu saya dapat 15 tusuk. Udah prepare, kasih mantra, semuanya sudah lengkap semua. Dan memang iya, setiap menjalankan ritual sate gagak itu memang kita nggak diperbolehkan untuk pakaian lengkap. Itu nggak boleh. Itu syarat utamanya seperti itu. Kita harus benar-benar telanjang bulat nih. Kita nggak pakai baju sama sekali. Cukup kita gelar tikar, sesajen semua dari depan kita, dan kita memang pedagang. Kita pun teriak seperti layaknya orang dagang keliling. Sate ya sate, teriak. Dan mantranya memang harus dibaca dulu. Mantranya sampai apa saya sampai sekarang. Kayak gimana Ki kalau boleh tahu? Mantranya yang sampai sekarang saya ingat. Hong ilaheng dulu kulenang singarane genderwo. Nang kene pesta kang eco, sate gagak. Sing turun ndang tangio, sing tangi ndang mereko. Wujud teko. Itu sampai 4 penjuru, depan, belakang, kiri, kanan. Kita bacakan mantra itu nggak lama tuh. Kayak kita baru nyalain dipasangin pertama tuh. Wah, angin kenceng. Bus. Pohon bambu tuh ke bawah semua. Tuh gerak semua. Nah, di situ mulai nih. Waduh, ini benar-benar nyata nih. Ini sanggup nggak? Ya karena saya penasaran kan. Bismillah sanggup dah. Dan di situ nggak boleh kita baca-baca Bismillah ataupun wujud pertama kita nongol ataupun wujud lain, makhluk-makhluk lain kita baca ayat-ayat Quran. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Nggak boleh, gagal semua. Kacau ritual itu. Nggak boleh baca apa-apa. Tetap konsen. Persyaratan sebelah kiri kita megang duit sekarang yang kita laku, kanan nanti megang si satenya. Dan itu benar-benar ngewujud, John. Itu awal datang itu anak kecil-kecil tuh, kecil-kecil buluan semua tuh, matanya gede, mulutnya aja lebar, kupingnya aja jamplang. Cuman teriak-teriak tok, ha. Gak berani lihat saya, John. Cuma lihat sepintas nih, ini buset malunya gede-gede amat, bulu-buluan semua. Nggak lama dari belakang, John. Itu bumi aja kayak getar, der, berasa. Tetap kita tawarin sate. Ayo siapa yang mau sate? Tetap kita bakar. Sate. Datang tuh sosok gede, John. Peng. Saya mau. Berapa? Itu cuma terdengar suara. Dan terlihat cuman betis nih. Mukanya mah nggak kelihatan. Betis yang kelihatan. Itu buluan semua, John. Nggak berani saya ngeliat. Boro-boro ngeliat ke atas begini. Lihat itunya sudah bener-bener merinding. Gimana caranya? Yang penting pikiran di otak ini duit. Bener nggak nih dapat duit nih? Ini udah model nekat nih. Apapun yang terjadi ya udah. Bener nggak nih dapat duit? Bener deh. Dapat duit saya di situ. Tawar menawar. Berapa satunya? Saya main ngucap. 5 juta. Nih duitnya begini. Ya memang ini satu yang sebang hilang. Hilang pek. Dapat itu duit turun. Dan duitnya campur waktu itu saya dapat. 50-an sama 100-an. Itu udah hilang, saya kumpulin tuh duit tuh, saya pinggirin tuh, saya taruh di sesajen itu ada khusus kain putih. Kita taruh di situ. Itu datang lagi. Datang terus, John. Terus sampai 15 tusuk itu saya tersisanya 6 kalau nggak salah.
6 tusuk karena kita masuk ke situ memang kebentur waktu ya, dan memang nggak boleh sampai menjelang di masjid itu membangunkan orang. Biasanya kan di masjid kan teriak-teriak itu bangun itu nggak boleh, batas sampai di situ. Dan itu memang saya dapat hanya total semua hanya dapat 80 juta Dalam semalam. dalam semalam. Itu 15 tusuk loh. Itu Cuman habis tuh ya gangguannya John luar biasa. Gangguannya sangat luar biasa. Dari mulai angin kenceng, kayak kita kesedot nih. Belum hal-hal yang benar-benar kita ngeliat di depan mata wujudnya si makhluk itu. Dari mulai kuntilanak teriak-teriak, ketawa kenceng, dari mulai kerungan suara-suara, itu benar-benar uji mental banget di situ. Benar-benar uji mental banget. Bagi saya mah hal seperti itu memang ya saya kategorikan benar-benar ngeri. Tapi ya karena penasaran nih, bener nggak sih mitosnya seperti itu? Bener nggak dapat duit? Ya memang benar dapat duit, asal si pelaku ini benar-benar mentalnya kuat, mental baja, benar-benar nggak takut apa-apa. Kalau yang takutnya hanya separuh-separuh ya lari diwujudin. Itu saya hanya dapat cuma 80 juta. Itu dari jam kita prepare semuanya, dari mulai motong, dari mulai nusukin segala macem, kita nyiapkan bara, kita siapkan berapa peralatannya. Itu sampai jam 10:30. Kita mulai pun ya antara jam 11 kurang lah. Itu hanya beberapa jam, sampai batas itu hanya 2:30 lah. Hanya beberapa jam situ. Itu real saya dapat 80 juta. Dan lokasinya sampai sekarang memang ya dipergunakan untuk hal seperti itu. Sampai detik ini masih. Karena malam Suro kemarin saya datang ke lokasi sana, masih ada yang melakukan hal seperti itu di malam Suro. Wah gila. Kemarin kan malam Suro tuh malam Jumat tuh saya ada di sana. Ritual lagi? Bukan ritual, saya hanya melihat memang ada di situ. Dan saya kan sempat ketemu dengan juru kuncinya. Ada yang lagi ritual di sana. Masih sampai detik ini lokasinya masih digunakan. Gila Meo. Saya dapat 80 juta 1 ekor gagak. Oke, kalau untuk duitnya tuh Ki, Ya. bisa kita pakai untuk beli hal-hal yang Ya kalau untuk duitnya ya nyata duit gitu. layaknya kita jualan nyata di dunia nyata. Kita jualan apa nih? Sate ayam, apa sate kambing, sama seperti itu. Bisa kita gunakan. Orang kita selesai melakukan hal seperti itu, selesai semuanya nih, sudah nggak ada pembeli nih. Memang sih ya cerita untuk dari kuncinya sendiri sampai habis mas, jangan sampai ditinggalin, bahaya nanti kalau ditinggalin. Yang jelas jangan sampai habis dan jangan sampai lebih. Kalau lebih ya berarti sampai cuma dapatnya segitu. Dan jangan sampai kurang. Kalau kurang sampean nyawamu yang terancam. Bisa mati di tempat. Karena mereka sedang menikmatin makanan enaknya dia. Kehabisan sampean diinjek habis di sana. Bisa mati di tempat. Karena beberapa bulan yang lalu sebelum saya melakukan hal itu, pernah ada juga yang melakukan di situ orang Sumedang. Kehabisan itu satenya, meninggal di situ. berarti memang harus ada sisa gitu. Harus ada sisa, minimal berapa, ataupun ya minimal jangan sampai kehabisan deh. Kalaupun sampai habis, buru-buru lari kita, tinggalin tuh lokasi. Itu perintahnya dari si juru kunci. Tinggalin ngambil lagi atau gimana? Ya tinggalin apa yang kita dapatkan itu, ya sudah segitu-gitunya. Karena sih jualan kita tuh habis. Jangan sampai kita jualan sampai habis, si pembeli masih datang terus, gak ada barangnya, kita yang habis, dimakan sama mereka. Komplain jatuhnya ya? Komplain jatuhnya. Saya mau beli barangnya gak ada, kita yang dimakan. Sama halnya kita kayak manusia nih, mau beli nih di restoran manapun nih, Pak mau beli nih, habis, kita marah. Gimana sih, sudah pesen malah kehabisan. Sama halnya seperti itu. Dan di jualan gagak itu pun ada yang
Ya macam kalau orang manusia umumnya itu premannya. Yang minta itu makan gratis gak mau bayar, ada. Nah disitulah sepak terjangnya nanti dari si juru kunci. Di saat si pelaku sedang melakukan hal seperti ini, ada gangguan, beliaulah yang tampil dari belakang. Jangan ganggu. Nggak tahu mereka pakai apa, itu pasti ada. Dan memang iya, luar biasa John gangguannya. Itu baru saya buktikan nyata kalau memang benar adanya, ya kata orang-orang mah pesugihan sate gagak. Sebenarnya bukan pesugihan, ini kita mah jualan. Ki, tadi kan Aki bilang pada saat Aki melakukan ritual ini, itu semua pakaian dan yang ada di tubuh itu semua Telanjang kita, telanjang bulat. nggak dingin, Ki. Ya kalau dikatakan dingin mah dingin. Nggak kisut, Ki. Dingin, nyamuknya banyak, gede-gede nyamuk kebon. Itu kan kita prepare dulu. Iya. Kita pakai autan dulu nih, banyak nih, semuanya pakai autan. Biar semut ataupun nyamuk nih khususnya nih, nggak bisa ganggu. Tapi kan adanya nyamuk begitu kan karena kita sambil bakar kan sebelah ini kan ada bara lagi Masih satu ada untuk bara, ya. kayak bakar dupa, bakar kemenyan. Nah itulah nyamuk hilangnya dari itu. Tapi itu kita melakukan, tapi Aki itu melakukannya di tengah hutan. Apa apa sih tempat itu? Ada salah satu tempatnya, itu dinamakan Goa Jendela. Gua jendela. Goa Jendela, itu di Majalengka, Kawung Hilir. Itu aksesnya tuh dari tempat Dari masuk sampai ke atas berapa lama tuh kira-kira? Dari jalan raya sampai ke lokasi itu perkiraan hampir setengah jam. Itu jauh dari pemukiman. Sepi banget berarti. Adanya di tengah-tengah persawahan warga. Kacau, men. Adanya di pertengahan sawah warga, dan di situ memang jam 5 sore aja itu sudah nggak ada kendaraan ataupun lalu lalang manusia lewat situ. Sudah dikatakan sepi total. Itu kita ngelewatin kampung dulu, lewatin jembatan, jalannya kecil tuh, cukup satu mobil. Kalau papasnya 2 mobil ya bingung. Itu pun mobil kita titipkan dulu ke rumah warga, dan warga sana sudah tahu. Setelah pada rombongan mobil ke situ, udah pasti ditanya, ritual gagak ya di sana. Iya. Jadi warga sana udah nggak kaget adanya kehadiran kita di sana. Ya mereka udah tahu, oh mau melakukan hal seperti ini. Itu pun saya tanya ke warga sana kan, Bu, sudah banyak ya Bu di sini ngelakuin? Udah Mas. Gimana Bu? Ya sip dah. Nah kalau bilang sip berarti ada hasilnya. Oke, makin jadi saya oke. Tak buktikan nih di sini nih. Saya nggak mau cuma denger omongan begini nih ceritanya. Saya buktikan langsung di sana. Tapi itu kan bisa dibilang cara instan ya untuk mendapatkan Cara sesuatu. instan untuk dapatkan ya pundi-pundi duit lah kan gitu. Nah, Aki pribadi sendiri nih, ada keinginan buat ngelakuin itu lagi gak? Kalau untuk melakukan sih kepengin lagi. Tapi Ya karena kan saya udah pernah membuktikan dan saya hasil. Kepenginnya kan jangan cuma segitu. Saya malah kepengin 2 ekor. 2 ekor gagak saya lakukan di situ. Dapatnya berapa nih? Masa iya 2 ekor cuma dapat 80? 1 ekor jadi 80? 2 ekor kemungkinan bisa lebih lah, lebih gede lagi. Kepengin sebenarnya. Pengen lakukan seperti itu lagi. tapi kan Cuman, resikonya berat, Ki. ya walaupun risikonya berat, intinya mah melakukan hal pesugihan gagak itu sebenarnya risikonya apa? Nyawa kita. Itu risikonya ya itu satu-satunya. Makanya apa? Harus punya benar-benar jiwa yang berani, mental benar-benar kuat. Bodoh amat nih. Yang penting dapat duit. Tapi kalau mentalnya baru ini ya merinding, udah pasti kabur duluan. Itu pasti lari, karena yang kita temui itu bukan sekedar makhluk yang kita biasa lihat, ada pocong, kuntilanak tuh enggak, berbeda sananya. Dari yang badannya orang, kesininya ular juga ada datang. Yang badannya hewan, kepalanya manusia juga ada. Berbagai macam suara ada, Yon. Dan pohon kiri kanan itu semua digoyang sama dia. Gua kayak nyalain angin ini kok, kipas angin pertama. Bus, merinding semua ke sini. Dan badan kita tuh kayak diputer. Walaupun kita duduk bener-bener anteng nih, kita kayak diputer nih.
Baru dari situ udah kelihatan semua. Gua ngebayanginnya itu udah gila sih. Dan memang target saya itu sebenarnya menurut juru kuncinya, Mas, kalau memang ini daging satenya habis, mainkan kepala gagak sama hatinya. Nah, menurut juru kuncinya itu yang paling hot katanya. Yang paling laku, Yang paling hot pokoknya. best sellernya. Best sellernya. Gila. Best sellernya itu kepala sama hatinya. Kita nggak bisa nuker duit sesuka kita minta dengan para bangsa genderuwo. Konon ceritanya yang saya pernah dengar nih dari ya orang-orang tua lah. Kalau kita memiliki cincinnya genderuwo ini, kita bisa hilang. Dipakai kita bisa ngilang gitulah. Itu target saya sebenarnya. Dikarenakan waktu nggak memungkinkan, akhirnya kepala dengan hati sama beberapa tusuk masih tersisa. Karena terdengarlah dari masjid sudah mulai bangunin orang untuk sholat subuh. Best sellernya itu sebenarnya. Best seller tuh ya. Ya, itu yang bikin saya penasaran, bener nggak nih? Makanya saya kepengen melakukan lagi nih best sellernya nih sebenarnya. Cuma kan best sellernya ini kan detik-detik akhir sebenarnya. Iya. Oh, itu. Cuman nggak pernah dapat, selalu kebentur dengan Jadi menjelang subuh. memang itu bagian itu selalu dijual terakhir gitu. Selalu maksudnya. dijual terakhir. Nggak bisa dijual duluan. Nggak bisa. Karena kalau kita dijual duluan, kepala dengan hati, mudah ya dapetnya. mudah. Gampang ya. Kita nggak dapat apa-apa, hanya dapat itu tok. Iya. Dan kita nggak mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang namanya kita ritual gagas betul kan kita mengeluarkan modal dulu. Modal aja minimal 7 juta. Untuk beli gagaknya, peralatan segala macem, kita makan segala macem di sana, belum ngasih ke juru kuncinya, kita mengeluarkan duluan. Gimana caranya nih uang kita yang keluar kita kembali? Makanya best seller ini selalu belakang, nggak bisa depan. Itu. Cuman ya itu juga gangguannya itu luar biasa. Top makanya. Ki, ada lagi yang mau saya tanya nih, Ki. Kenapa harus hewan burung gagak? Karena kan banyak nih burung-burung yang lain. Kenapa harus gagak? Ki? Ada apa dengan gagak? Ya kalau konon ceritanya nih dari orang tua dulu kan memang si gagak ini kan kesukaannya para makhluk genderuwo nih. Dan memang makhluk genderuwo ini katanya kan makhluk yang punya duit nih, yang kaya nih. Hah? Menurut ceritanya seperti itu, dan memang iya yang datang itu nggak ada yang lain. Semua yang datang tuh berbulu semua. Ada saya dokumentasinya, saya sempat foto kok sebelum melakukan hal itu. Tadi dulu, Ki. Untuk perihal genderuwo hewan yang genderuwo ini makhluk yang berduit maksudnya gimana nih? Ya kalau menurut konon ceritanya dari orang-orang tua yang dulu, makhluk genderuwo ini yang punya duit dan memang sukanya yaitu burung gagak. Makanan favoritnya lah kasarannya lah. Kalau kita mah di manusia kayak kita begini mah mungkin favorit kita sate kambing. Hot tuh enak. Ya mereka sama seperti itu. Genderuwo belum pernah nyobain sate taichan kali. Gue yakin kalau dia nyobain sate taichan, Kalau mau sate taichan mah Iya. gampang. Iya, aduh, genderuwo nggak tahu sih. Ada sate enak buatan orang, manusia itu namanya taichan. Genderuwo harus coba. Canda Ki ya. Ki, makasih banyak ya Ki ya sudah Oke, mau membagi siap. pengalaman ini Ki. Tapi biar ada impact untuk penonton nih Ki. Biar ada masukan juga untuk penonton nih. Kira-kira ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan khususnya buat orang-orang yang awam dan nggak tahu menau soal ini? Kalau pesan saya mah jangan melakukan hal seperti apa yang saya lakukan karena risikonya gede sebenarnya. Itu pun sebelum saya melakukan pun saya berpikir panjang. Ini kalau gagal nyawa saya yang mati nih. Tuh dengerin. Karena memang taruhannya nyawa, nggak bisa main-main. Jadi Nggak bisa pikir main lagi ya main. sebelum Iya. bertindak, pikir dulu. Kita Jangan pikirkan sampai- dulu matang-matang, jangan cuman pikiran kita, wah nanti kita dapat duit nih banyak, ratusan juta, puluhan juta. Pikir dulu, ini karena kan dari si juru kuncinya beliau nggak tanggung jawab apa yang lepas tangan terjadi. tuh ya? Oh iya, karena kan kita di lokasi itu sendiri, nggak boleh ada yang nemenin.
Yang nemenin itu menjauh, minimal 1 kilo. Kita lokasi ada di sini nih. Yang nemenin nanti di sana tuh rumah sakit Petamburan, ada di situ. Jauh Ki ya. Jauh, tapi kan dari si juru kunci ini kan mungkin punya kontak batin Iya. atau seperti apa, dia tahu. Wah nggak beres nih, bakal disamperin. Tembak langsung. Ya itulah resikonya, jangan main-main dah. Teman-teman tuh ya, selalu ada hikmah yang bisa diambil dari setiap cerita yang diceritakan oleh narasumber. Ya kalau ada sisi positifnya diambil, kalau ada yang kurang, ya tinggalkan. Semua tuh pasti ada hikmah dari setiap cerita. Ki Dewo, terima kasih sekali lagi ya Sama-sama. berbagi pengalaman Ki ya. Siap, Sehat-sehat sama-sama. selalu Ki. Amin. Jaga kesehatannya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jadi kalau masih ada yang pengen ditanyain, langsung aja nanti komen di kolom komentar biar nanti Ki Dewo yang balas sendiri. Karena saya capek banget Ki balas komentar Ki. Siap. Canda ya, teman-teman ya. Kalau ada yang mau lakukan, ayo santerin. Saya lepas tanggung jawab teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi. Dan gue ingetin lagi buat kalian yang mau jadi narasumber, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya _. Jangan ke yang lain, ke sini aja. Oke. Terima kasih. Terakhir kata gue Jonaria dan Ki Dewo Sejati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ki. Thank you Ki. Sip.